فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء
فرعون ومن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis. Yang kita jadikan sebagai rujukan untuk dibahas adalah kitab Syekh Muslim rahimahullah. Pembahasan sampai dalam bab riwayatul hadis bil makna. Riwayatul hadis bil makna. Meriwayatkan suatu hadis dengan padanan artinya. Meriwayatkan suatu hadis dengan padanan lafaz yang lainnya. Kita baca di sini insyaallah ya, Pak. Ini di kitab yang dipegang halaman 34. Halaman 34. Riwayatul hadis bil makna. Kita perhatikan definisi yang disampaikan oleh beliau. Riwayatul hadis bil makna naqluhu bil lafzi ghairil lafzil marwi anhu. Yaitu menukilkan ataupun meriwayatkan lafaz hadis selain lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Artinya perawi dia itu mendatangkan suatu lafaz sebagai bekan pengganti dari redaksional yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini yang disebut riwayatul hadis bil makna. Jadi makna di situ bukan menggunakan terjemahnya, maksudnya bukan, tapi yang dimaksudkan adalah menggunakan padanan katanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya ikhwas sekalian, sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, mereka itu menggunakan celah tentang bab riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan suatu hadis dan menggunakan padanan artinya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang orientalis ataupun orang-orang munafik, mereka berusaha membuat umat Islam menjadi ragu-ragu dengan al-hadis Rasulullah SAW. Bidikan utamanya adalah mereka membuat ragu, ingin menghancurkan umat Islam, membuat ragu umat Islam dari sumber agama Islam, al-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Quran. Dan pada intinya mereka tidak mau bahwa agama Islam itu diikuti oleh pengikutnya, sehingga dibuat jauh sejauh-jauhnya. Bagaimana kata di antara mereka? Mereka berkata begini, ini kalau hadis diriwayatkan dengan menggunakan padanan artinya, maka seorang perawi dia berhak untuk mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lainnya. Bisa saja salah, ataupun mungkin maknanya tidak sebagaimana dikehendaki Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa hadis yang didengung-dengungkan oleh para ulama katanya bersifat orisinil, tidak ada tahrif, tidak ada tabdil, tidak ada perubahan, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diseleweng-selewengkan. Berarti kalau dibuat sesuai dengan kemauan perawinya, menggunakan lafaz atau redaksional yang mereka mau-maui, artinya sudah tidak ori lagi ini sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya telah tersebut ya ikhwas sekalian dijadikan oleh orang-orang orientalis ataupun orang-orang munafik untuk mengingkari sunnah. Ini mungkin di antara mereka adalah jamaah ingkar sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Pengennya begitu, umat Islam diajak untuk mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka sudah menghindari sunnah, tidak mau menjadikan al-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sandaran hukum, maka mereka pun akan membuat suatu keraguan tentang Al-Quran. Karena kenapa?
Al-Quran dibawa dari Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis dianggap bahwa telah berubah, maka Al-Quran pun dimungkinkan telah mengalami suatu perubahan. Sehingga kalau sudah begitu bagaimana? Udah tidak usah beragama Islam. Bab ini dijadikan sebagai suatu celah yang digunakan oleh orang-orang munafik, oleh para orientalis untuk menyerang as-sunnah Rasulullah SAW. Karena pengertiannya begitu, riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan suatu hadis dengan menggunakan padanan artinya, seakan-akan membuat hadis tersebut tidak orisinil lagi. Ini dibantah oleh para ulama ya kawan sekalian sebelum kita bahas masalah ini, karena masalah ini adalah termasuk masalah yang sangat penting yang perlu ana sampaikan di sini, biar nanti kita punya pegangan saat ada orang yang menyerang hadis Rasulullah SAW dengan atau melalui jalur ini. Kita perhatikan Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa poin ya, beberapa poin yang dijadikan sebagai pembatal ataupun pengcounter dari serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat al-mutasyaktikun, yang membuat orang-orang Islam diajak untuk ragu-ragu terhadap agamanya. Pertama ya kawan sekalian, ini termasuk tolnya membatalkan ataupun counter dari yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu sendiri beliau telah memberikan suatu motivasi, suatu dorongan kepada umatnya untuk menyampaikan hadis yang beliau bawa agar disampaikan sesuai dengan yang mereka dengarkan. Di antara hadisnya adalah Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Nadrallahu mra'an sami'a minna syai'an." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang telah mendengarkan suatu hadis dari kami ataupun dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faballaghahu mimma sami'ahu, kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang telah dia dengar. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan A, maka perawi dari kalangan para sahabat pun mereka akan mengatakan A tanpa menggunakan suatu padanan katanya. Para sahabat ya kawan sekalian, itu mereka adalah orang yang paling kuat, paling gigih dalam melaksanakan apa yang perintah Nabi Muhammad SAW. Saat beliau menganjurkan sesuatu, memberikan sesuatu, janji sesuatu, para sahabat semuanya akan langsung melaksanakannya. Ada hadis yang lainnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," masyhur hadisnya. Bahkan kata sebagian ulama termasuk hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mesen tempatnya di neraka. Diancam di Muhammad SAW. Para sahabat saat mereka gigih dalam melaksanakan suatu perintah, pasti para sahabat juga sangat gigih dalam menjauhi segala ancaman Rasulullah SAW. Termasuk lagi ya sekalian, yang berikutnya yang dijadikan oleh para ulama untuk mengcounter perkataan orang-orang yang membuat ragu tentang al-hadis Nabi Muhammad SAW adalah kejadian tentang Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan suatu pengajaran Rasulullah SAW. Diberikan pengajaran Nabi Muhammad SAW, "Idza awaita ila madja'ika." Kalau ente mau ke tempat tidur, mau tidur maksudnya, "Fatawadda wudu'aka lis-shalah." Maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana wudumu di saat mau salat. Tsumma tadji' ala shikikal aiman. Kemudian setelah berwudu, miringlah ke arah sebelah kanan. Tsumma qul, kemudian ente ucapkan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kata beliau, "Allahumma aslamtu wajhi ilaik
Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu ya Allah. Sampai perkataan beliau, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, ana beriman pada Al-Qur'an, pada kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsal, dan terhadap nabimu yang telah engkau utus. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kan tadi diajarkan sebuah doa. Beliau berusaha untuk mengingatnya, berusaha untuk menghafalkannya. Beliau ulang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau mengulangnya sampai perkataan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Beliau mengatakan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Yang Rasulullah ajarkan itu adalah bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan nabimu yang telah engkau utus ya Allah. Tapi sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengganti kata nabiyyika diganti dengan rasulika. Nabi dengan rasul ada suatu perbedaan. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan ada perbedaan. Saat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengganti kata nabiyyika dengan rasulika. Rasulullah SAW beliau mengatakan la wa bi rasulika. Bukan wabi nabiyika tapi bukan wabi rasulika tapi wabi nabiyika, kata beliau. Artinya Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung beliau memerintahkan kepada para sahabat agar mereka itu menggunakan redaksional kata sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, sehingga para sahabat semuanya mereka mematuhinya. Kalau seandainya ada sebagian di antara mereka yang memperbolehkan mungkin, tapi itu mereka tempuh adalah saat dalam keadaan darurat. Mungkin sahabat lupa untuk redaksional kata yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menggunakan padanan katanya. Tapi saat dalam keadaan darurat, saat dalam keadaan kepepet, lupa benar-benar, sehingga menggunakan ibarat atau ungkapan yang mereka fahami untuk mengungkapkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para sahabat semua sekalian. Sehingga sebagian di antara mereka benar-benar tidak mau merubah huruf dengan huruf yang lainnya, tidak mau merubah kata dengan kata yang lain yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga tidak mau mengundurkan suatu kata, memajukan yang lainnya kecuali yang telah disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hadis yang sangat masyhur, Bunyal Islam al-khams. Agama Islam itu didirikan di atas lima hal. Kalau antum perhatikan, ada redaksional masalah rukun Islam yang mana haji lebih dahulukan daripada puasa Ramadan dari segi urutan dalam hadisnya. Ada suatu riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau memahaminya, mendengar langsung dari Muhammad SAW bahwa siamu Ramadan itu atau puasa Ramadan urutannya dari segi penyebutan hadisnya itu adalah setelah berhaji. Berhaji baru kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Ada seorang sahabat lain ya ikhwas sekalian yang bernama Ubaid bin Umar. Ubaid bin Umar. Beliau seorang sepuh juga. Saat beliau bercerita kepada kaumnya, saat itu kebetulan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berada di majlis Ubaid bin Umar. Mereka bukan bersaudara. Ini adalah masalah lain. Jadi Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita di hadapan kaumnya, menceritakan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini menyebutkan urutannya adalah puasa Ramadan terlebih dahulu, baru kemudian haji. Kemudian diluruskan oleh sahabat Abu Umar radhiyallahu anhu. Artinya masalah urutan itu juga benar-benar diperhatikan oleh para sahabat. Termasuk dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya Pak sekalian, seorang sahabat, ini pun kisahnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau hadir dalam suatu majelis. Di situ disebutkan pemimpinnya menyebutkan tentang hadis perumpamaan masalah munafik
perumpamaan orang-orang munafik, mathalus syah, itu adalah ibaratnya seekor kambing baina al-ghanamain, kata orang tersebut. Ada seekor kambing betina ini di antara dua kelompok kambing. Dia menggunakan ibarat al-ghanamain. In aqbalat, saat kambing ini menghadap ke arah kelompok satunya, mereka langsung mengusir si kambing betina. Saat menghadap kelompok yang lain juga diusir. Itu adalah perumpamaan orang-orang munafik nanti pada hari kiamat. Mau datang ke sana terusir, mau datang ke tempat yang lainnya juga terusir. Kemudian sahabat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Laisa hakadha." Bukan begitu yang Anda dengarkan, bukan begitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di situ ada seorang sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Safwan radhiyallahu anhu. Rahimakallah ya Abu Abdurrahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyah dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmatimu wahai Ibnu Umar. Bagaimana yang benar? Kemudian beliau mengatakan bainar rabidain. Jadi perumpamaan orang munafik sebagaimana seekor kambing betina bainar rabidain, antara dua rabidain. Rabidain itu adalah semakna dengan al-ghanamain. Perhatikan, rabidain semakna dengan al-ghanamain. Artinya ini adalah suatu sinonim. Kemudian sahabat Abdullah bin Safwan beliau mengatakan, rahimakallah, Allah yarhamuk, huma wahid. Antara ghanamain sama rabidain itu searti. Kemudian beliau mengatakan, wa kadza sami'tu. Begitulah yang aku dengarkan dari Rasulullah SAW. Walaupun maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Sahabat tidak mau menggunakan padanan katanya. Pengen benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dengan rasional yang digunakan oleh beliau. Artinya kawan sekalian, bahwa masalah yang telah disampaikan oleh orang-orang orientalis untuk membuat ragu umat Islam itu tidaklah benar. Karena penggunaan lafaz dari Rasulullah SAW benar-benar dijaga oleh para sahabat semuanya. Dan itu pun nanti yang dilakukan oleh kalangan para perawi setelah mereka semuanya. Sedangkan bab ini bagaimana? Itu adalah ditempuh saat dalam keadaan darurat si perawi ragu ataupun lupa tentang rasional yang digunakan oleh para perawi yang lainnya saat menceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mencari padanan kata. Dan itu pun nanti ya ikhwas sekalian harus memenuhi beberapa syarat, dan syaratnya sangat ketat dan tidak semua orang bisa memenuhinya. Artinya kalau tidak semua orang bisa memenuhinya, maka tidak semua orang berhak untuk mencari suatu sinonim kata ataupun suatu lafaz dari hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa hadis Nabi Muhammad SAW masih terus terjaga secara orisinil dari beliau sampai zaman kita saat ini, dan insya Allah sampai nanti pada hari kiamat. Karena penjagaan hadis Nabi Muhammad SAW itu pun wasilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita bacakan setelahnya ikhwas sekalian. Itu adalah pendahuluan dari masalah pembahasan ini yang perlu Anda sampaikan dalam hal ini. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengatakan, man sami'a hadisan fahaddatsa bihi kama sami'. Barang siapa yang mendengar suatu hadis Rasulullah SAW, fahaddatsa bihi kama sami', kemudian dia itu menceritakan sebagaimana yang dia dengar dari Muhammad SAW, faqad salima, maka dia telah selamat. Jadi artinya para sahabat itu menjaga apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau dengar, ataupun sebagaimana yang didengar oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu ragu-ragu bahwa hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah orisinil sebagaimana yang disampaikan oleh beliau.
Kalau terjadinya seandainya ya Pak sekalian, kadang-kadang nanti kita menjumpai ustadz, kadang-kadang kita mendapatkan suatu hadis, tapi redaksionalnya bisa sampai 20 riwayat, kadang-kadang ataupun bahkan lebih. Kadang-kadang lafadznya juga berbeda. Itu mungkin di antara penyebabnya adalah di antara perawi ada yang menggunakan riwayatul hadis bil ma'na. Ada yang menggunakan riwayatul hadis bil ma'na. Karena faktor masalah hafalan, mungkin mereka lupa, ataupun karena faktor yang lainnya. Tetapi saat mereka itu menggunakan suatu ungkapan yang berasal dari mereka sendiri untuk menggantikan ungkapan Nabi Muhammad SAW yang tidak berhasil mereka ingat, para perawi itu mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka sampaikan itu ada sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Artinya tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan ungkapan mereka sebagai pengganti dari ungkapan Rasulullah SAW. Kita lanjutkan di dalam kitabnya. Perhatikan. Wala tajuzu illa bisyurutin thalathah. Riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan suatu hadis dengan mencari padanan katanya, menggunakan makna yang semisal, tidak diperbolehkan illa bisyurut, kecuali dengan dipenuhi beberapa syarat. Di sini disebutkan 3 syarat. Yang pertama, antakuna min arifin bima'nahu. Hendaknya riwayatul hadis bil makna itu muncul dari orang yang mengetahui maknanya, mengetahui bahasa Arab, min haitsul lughatu. Perhatikan ini baca min haitsul lughatu ya ikhwan. Ini min haitsul lughatu. Nanti saat kita bahas masalah nahwu, insyaallah kita bahas masalah ini. Min haitsul lughatu, bukan min haitsul lughati ataupun min haitsil lughati, tapi min haitsul lughatu. Dari segi bahasa, wa min haitsu muradul marwi anhu, dan juga dari segi hadis yang mereka riwayatkan. Yang mengetahui makna suatu hadis, penjelas suatu hadis itu adalah para ulama. Orang-orang semacam kita tidak mengetahui kecuali setelah belajar berjuang mati-matian untuk mendapatkan suatu penjelasan hadis. Kemudian nomor 2, antad'u ad-darurata ilaiha, antad'u ad-daruratu ilaiha. Hendaknya ini riwayatul hadis bil makna itu adalah tercetus ataupun disebabkan karena keadaan darurat. Bi ayyakuna rawi nasiyan lil lafzi. Misalkan seorang perawi itu dia lafadznya lupa lafadz yang disebutkan Rasulullah SAW. Hafizan ma'nahu, lafadz hadisnya lupa, redaksional hadisnya lupa, cuma dia itu ingat maknanya. Pemahamannya itu dia ingat, cuma ungkapan menggunakan ungkapan Rasulullah SAW dia tidak ingat sama sekali. Fa in kana dzakiran li lafdhihi lam yajuz taghyiruhu. Perhatikan ini, kalau seandainya perawi itu dia ingat lafaz ataupun redaksional yang digunakan Rasulullah SAW, lam yajuz taghyiruhu, maka tidak diperbolehkan untuk merubah lafadznya. Tidak diperbolehkan untuk merubah lafaz-lafaznya. Berarti harus menggunakan lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dari lafaz dia sendiri. Illa an tad'u al-hajat ila ifhamil mukhatab bi lughatihi. Kecuali memang terdesak dia saat menggunakan bahasa atau redaksional yang disampaikan Rasulullah SAW, mereka tidak memahaminya, ataupun lawan bicara tidak memahaminya, mungkin katakan termasuk kata-kata yang asing ataupun jarang terpakai, sehingga mencari padanan kata-katanya. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan suatu pemahaman terhadap orang yang kita omongin hadisnya ini. Yang ketiga, alla yakuna al-lafzu muta'abbadan bihi. Hendaknya lafaz hadisnya itu bukanlah suatu lafaz yang dijadikan sebagai suatu ibadah. Artinya seperti lafaz-lafaz zikir itu tidak bisa diganti. Kal-fadil azkar wa nahwiya, sebagaimana lafaz-lafaz zikir dan juga semisalnya.
Perhatikan. Wa idza rawahu bil ma'na, saat seorang perawi dia itu meriwayatkan suatu hadis dengan menggunakan padanan katanya, falyati bima yash'uru bidzalika fa yaqulu akibal hadis aw kama qala alaihi salatu wasallam aw nahwahu. Maka hendaklah dia itu memberikan suatu sinyal dalam perkataannya menggunakan suatu ungkapan bahwa dia itu lupa ataupun agak ragu tentang hadis yang dia bacakan. Sehingga dia perlu menyampaikan di akhir hadisnya suatu perkataan atau suatu lafaz au kama qala alaihi salatu wassalam. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya kama qala sallallahu alaihi wasallam artinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kehati-hatian para ulama saat mereka itu ragu-ragu tentang lafaz dalam suatu hadis, ataupun seandainya ingat pun dan yakin pun, sebagian ulama mereka mengatakan au kama qala alaihi salatu wassalam ataupun au kama qala. Kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu fi qassi al-a'rab alladhi bala fil masjid, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kisah-kisah beliau tentang seorang Arab Badui yang telah membuang air di dalam masjid, ataupun membuang air seni dalam masjid. Qala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'ahu faqal. Kemudian Rasulullah SAW beliau manggil laki-laki tersebut, dan beliau berkata, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul, tidak pantas, tidak pas sesuatu dari air seni ini, wal qadar ataupun kotoran. Innama hiya li dzikrillah, masjid Allah Subhanahu wa taala adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalati wa qiraatil Quran, dan juga untuk salat dan juga baca Al-Quran. Kama qala alaihi salatu wasallam, perhatikan di akhirnya au kama qala alaihi salatu wasallam, di akhirnya disebutkan au kama qala alaihi salatu wasallam. Wa kam hadis Muawiyah, kita selesaikan sampai akhir bab insyaallah. Wa kama fi hadis Muawiyah ibn Hakam, dan juga sebagaimana hadis Muawiyah bin Hakam, wa qad takallama fi sholati la yadri, dan beliau telah ngomong dalam salat sedangkan saat itu beliau belum mengetahuinya. Bicara di saat lagi salat, beliau belum mengetahui hukumnya. Falamma shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, setelah Muhammad beliau mengucapkan salam selesai salatnya, kemudian beliau mengatakan inna hadhis shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak pantas di dalamnya terdapat ucapan umat manusia, tidak pantas, tidak pas kalau dibuat ngobrol dalamnya. Innama huwa tasbih. Dalam salat itu adalah tasbih, bacaan tasbih subhanallah, wa takbir, bacaan Allahu akbar, wa qiraatul Quran, dan juga baca Al-Quran. Au kama qala alaihi salatu wassalam, ataupun perkataan sesuai dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seorang perawi ataupun misalnya kita ini yang kita saat ini pengguna suatu hadis, maka kalau seandainya kita ragu ataupun yakin pun, kita tidak dipersalahkan ataupun sangat dianjurkan untuk mengucapkan au kama qala alaihi salatu wassalam. Itu untuk menghindari jangan-jangan yang kita sampaikan ataupun yang kita bacakan tidak sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekalian, selesai insyaallah untuk pembahasan kita kali ini. Semoga yang kita bahas pada pertemuan singkat ini Allah bermanfaat, Allah beri keberkahannya kepada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.